Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di acara kesayangan kita, yaitu Renungan Firman Tuhan. Dan mari sebelum kita mulai merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kasihi dan mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama berdiam diri di bawah kaki Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon penerangan Roh Kudus supaya firman yang akan kami pelajari pada hari ini kami dapat mengerti dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita masih pada Mazmur 33 ayat 1 sampai 22. Ya, karena memang dari ayat-ayat ini banyak poin-poin yang menjadi alasan untuk kita harus memuji Tuhan. Nah, saya bacakan dari Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai 3, kemudian saya lompat ke ayat yang ke-10. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Lalu ayat yang keempat itu ada kata sebab, ya. Sebab kita lompat ke ayat yang ke-10, Tuhan menggagalkan rancangan bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dari bacaan ini kita sudah membahas ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9, dan karena itu pada hari ini kita akan fokus kepada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 yang juga memberikan kepada kita alasan-alasan mengapa hanya kepada Tuhan itu kita persembahkan segala pujian, atau alasan-alasan mengapa anak-anak Tuhan itu mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan seperti di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, yang berikut di sini, alasan yang ke-7 terdapat di dalam ayat yang ke-10 adalah bahwa karena Tuhan itu Maha Kuasa. Ayatnya berkata demikian, Tuhan menggagalkan rancangan bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Nah, ini pernyataan yang juga berdasarkan dengan pengalaman di dalam kehidupan Daud sendiri. Bagaimana Daud itu, sang pemazmur itu, menghadapi begitu banyak ancaman dari orang per orang, dari suku-suku bangsa atau bahkan dari bangsa-bangsa, tetapi kemudian Daud itu mengalami pertolongan Tuhan dengan menggagalkan semua rancangan-rancangan yang jahat dari bangsa-bangsa lain terhadap umat Tuhan, terhadap bangsa Israel, dan juga terhadap Daud. Dan di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh, saudara, ketika ada orang-orang yang sudah berkoalisi untuk datang bersama-sama memerangi Israel, tetapi kemudian Tuhan memutarbalikkan hati daripada orang-orang itu, sehingga mereka bukan memerangi Israel bersama-sama, tetapi justru Alkitab mengatakan mereka sendiri yang saling berbalik satu terhadap yang lain,
lalu mereka saling bunuh-membunuh, dan kemudian semuanya ditewaskan oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel tinggal datang untuk memungut barang-barang mereka, musuh-musuhnya itu, sebagai jarahan yang menambah kekayaan dan harta benda mereka sendiri. Itu satu contoh konkret yang kita temukan di dalam kitab Raja-Raja, bagaimana Tuhan itu sungguh maha kuasa, sehingga orang-orang yang tadinya datang dengan kemarahan, datang dengan tujuan satu-satunya untuk memerangi dan menghancurkan bangsa Israel, tetapi kemudian Tuhan membela umatnya, sehingga musuh-musuh Israel itu yang saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya tidak terlalu mengikuti lagi perkembangan peperangan Israel dan Hamas, tetapi sekilas saya dengar bahwa Turki itu menggempur Suriah. Ya, saya tidak mengerti mengapa itu terjadi, tetapi waktu Israel lagi berperang dengan Hamas, ya, itu pernyataan dari Presiden Turki itu begitu garang, begitu tegas bahwa dia akan menghancurkan Israel. Tetapi kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam berita YouTube itu justru Suriah yang merupakan sekutunya itu yang digempur, yang dibombardir oleh Turki. Ya, mudah-mudahan berita itu benar, tetapi itu hanya satu contoh kecil, tetapi di dalam Alkitab sudah begitu jelas bahwa Tuhan itu menggagalkan rancangan bangsa-bangsa, memutar balik hati raja-raja yang datang untuk memerangi bangsa Israel. Nah, karena itu saudara, kita melihat di sini bahwa kepada Tuhan itu wajib dipersembahkan segala pujian, oleh karena Dia Allah yang Maha Kuasa, merubah kutuk menjadi berkat, merubah niat-niat orang jahat menjadi juga berkat kemenangan atas umat Israel. Nah, karena itu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31, ya, ini Paulus berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, saudara, kita ada di tengah-tengah dunia ini, memang kita tidak menghadapi ancaman secara politis, secara militer, sebagaimana yang telah dihadapi oleh Raja Daud di dalam pengalaman kepemimpinannya sebagai raja atas Israel. Kita tidak mengalami ancaman militer, senjata dari bangsa-bangsa lain seperti yang dihadapi oleh Israel. Tetapi di dalam hidup ini, saudara-saudara, kita senantiasa berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan pergumulan. Ada orang yang kuat, tetapi ada banyak orang yang kalah dengan menempuh jalan pintas seperti menggantung diri, minum racun serangga, minum obat-obat secara overdosis. Ada yang melakukan pelarian kepada obat-obat terlarang seperti ganja, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Itu tanda-tanda dari pecundang-pecundang yang tidak mampu untuk menghadapi kehidupan ini. Mengapa? Oleh karena mereka mengandalkan kekuatan, mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, maka orang itu akan mendapatkan pembelaan dari Tuhan, sehingga tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu orang yang paling hebat sekalipun yang mampu untuk mengalahkan orang-orang yang percaya itu kepada Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Pengalaman Daud menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada kita ketika dia menghadapi Goliat. Ya, Goliat itu mengejek Daud dan bangsa Israel itu dengan begitu sombongnya. Dia berkata, anjing ke aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Tetapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dan Alkitab menceritakan di dalam kitab 1 Samuel itu bahwa Daud memperoleh kemenangan yang luar biasa atas bangsa Filistin dan khususnya atas
pahlawan yang gagah perkasa yang mereka begitu bangga-banggakan itu Goliat. Hanya oleh karena Daud mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai andalan untuk menghadapi semua musuh-musuhnya. Jadi apa persoalan, apa masalah dalam hidup saudara, jangan khawatir, jangan gentar, tetapi yang Tuhan minta adalah andalkanlah Tuhan, dan karena Dia Maha Kuasa, maka itu menjadi alasan untuk saudara bersyukur memuji Tuhan. Nah, ini satu pernyataan dari Tuhan Yesus ketika Dia sedang bergumul di Taman Getsemani. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Secara manusia pada waktu itu Yesus ada di dalam satu situasi tekanan jiwa yang begitu berat sehingga pembuluh-pembuluh darahnya itu menjadi pecah sehingga keringatnya itu adalah tetesan-tetesan darah. Tetapi di dalam kesemuanya itu Yesus sebagai manusia itu percaya bahwa kalau Tuhan tidak melepaskan aku dari peristiwa penyaliban ini, aku percaya bahwa Engkau Allahku, Allah yang Maha Kuasa, dan bagimu tidak ada perkara yang mustahil, dan Engkau akan memberikan aku kekuatan supaya aku dapat memperoleh kemenangan melaksanakan semua yang Engkau perintahkan dan kehendaki aku lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, kita melihat di situ baik Paulus dan juga Yesus itu memberikan satu pernyataan yang sangat kuat bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan umat manusia, dan karena itu kepada Dia saja layak segala pujian dan hormat dari umatnya. Nah, yang berikut adalah kenapa Tuhan itu harus dipuji dan hanya Dia satu-satunya yang layak untuk menerima segala pujian, oleh karena tidak ada rancangannya yang dapat gagal, yang bisa digagalkan oleh siapapun. Semua yang Dia rancangkan di dalam kehidupan umat manusia itu pasti akan terjadi. Ayat yang ke-11 sampai 12 yang berkata, "Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya." Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu tetap. Rancangan Tuhan itu turun-temurun, artinya generasi bisa berganti, musim bisa berganti, tetapi rancangan Tuhan itu tidak akan pernah bisa berganti. Rancangan Tuhan itu akan tetap terlaksana, dan karena itu dikatakan berbahagialah bangsa-bangsa yang menjadikan Tuhan sebagai Allahnya kepada suku-suku bangsa yang telah dipilih menjadi miliknya. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa, oleh karena semua yang dirancangkan Tuhan pasti akan terjadi secara sempurna di dalam hidup orang itu dan hidup di dalam bangsa itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Walaupun kelihatannya hidup kita itu ada masalah, ada persoalan, dan memang itu realitanya ada masalah, ada persoalan, tetapi bukan berarti saudara tidak ada jaminan kemenangan. Tuhan merancangkan saudara dan saya untuk menjadi pemenang. Oleh karena itu maka kita harus percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan itu adalah untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi artinya keselamatan bangsa-bangsa itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa itu
itu pasti terjadi. Nah, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa firman Allah tidak mungkin gagal. Semua yang direncanakan, semua yang dikatakan dalam firman-Nya itu pasti akan terjadi. Dan Yesus sendiri berkata bahwa langit bumi akan berlalu lenyap, tetapi firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Atau langit dan bumi ini belum diizinkan Tuhan untuk menjadi lenyap sebelum segala yang difirmankan Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, manusia boleh merancangkan yang jahat kepada saudara. Manusia boleh berniat untuk melakukan sesuatu yang mencelakakan saudara dan saya. Tetapi ingat, rencana Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu akan senantiasa dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara dirancang bukan untuk mengalami kecelakaan, tetapi saudara dirancang oleh Tuhan untuk menerima kehidupan yang berkelimpahan di tengah-tengah dunia ini. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Manusia, Tuhan. Manusia bisa berbohong, manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak mungkin bisa berdusta, dan Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya semua yang Dia rancangkan, yang Dia rencanakan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu pasti akan terjadi. Dan karena itu, teruslah berharap kepadanya, dan yang sebagaimana perintah dari bacaan kita ini, teruslah memuji Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan yang saudara sedang hadapi. Nah, sedikit pengalaman saudara ya. Justru ketika saudara sedang menghadapi tekanan itu, disitulah saudara wajib untuk bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, di kamar saya itu saya upayakan untuk gitar selalu ada. Walaupun kadang-kadang diambil oleh anak cucu saya untuk mereka main, tetapi saya upayakan untuk masuk kembali ke kamar saya. Karena ketika ada saat-saat saya mengalami satu beban di dalam hidup ini, pemikiran oleh karena tuntutan-tuntutan kehidupan dan juga pekerjaan pelayanan yang begitu berat itu, saat itu kadang-kadang saya letih, lelah, lesu, tak berdaya. Tetapi di dalam situasi yang seperti itu, saya meraih gitar saya itu, saya mainkan, kemudian saya menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan saat saya memuji Tuhan itu, saya merasakan ada kekuatan, ada semangat, ada gairah yang bernyala kembali untuk melayani Dia. Saudara ya, jadi ini cerita yang saya sampaikan dengan jujur dari pengalaman hidup saya, bahwa seorang hamba Tuhan itu mengalami tekanan yang ya terkadang juga membuat itu sampai di pada satu titik kejenuhan yang luar biasa. Tetapi pada saat dinaikkan pujian, pada saat dinaikkan penyembahan, maka Tuhan memberi kekuatan, memberi semangat baru. Itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, jangan bersungut. Ada ancaman, ada rencana-rencana jahat dari orang lain kepada saudara, jangan marah, jangan melawan dengan kekuatan sendiri, tetapi pasrahkan kepada Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan, maka rancangan-rancangannya, pembelaan-pembelaannya itu akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kedua pada hari ini. Mengapa hanya bagi Tuhan itu layak segala pujian? Karena hanya Dia yang punya rencana yang tidak dapat digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun. Yang ketiga, mengapa Tuhan itu layak dipuji disembah? Karena Dia Maha Tahu. Ya, kita baca dari ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan
mereka. Nah ini saudara, ya, saya mau soroti ini dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama secara singkat saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada satu pekerjaan, tidak ada satu niat hati dan rancangan pikiran yang saudara lakukan untuk kepentingan diri sendiri yang luput dari pengetahuan Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa saya di ruangan ini sendiri, tidak ada orang lain yang tahu, bos tidak tahu, karyawan-karyawan yang lain tidak tahu. Dari ayat-ayat ini kita bisa mendapat satu kesimpulan bahwa dimanapun saudara berada, Tuhan hadir di sana, Tuhan tahu aktivitas saudara di sana. Bahkan apa yang ada di dalam hati saudara, Tuhan tahu. Karena itu jangan coba-coba bermain-main dengan Tuhan. Ya, bermain kucing-kucingan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali. Karena Tuhan tahu dimanapun sudah berada, apa yang sudah kerjakan. Itu sisi yang merupakan peringatan bagi Bapak Ibu. Tetapi sisi yang menjadi harapan, menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu adalah bahwa tidak ada satu masalah, tidak ada satu persoalan di dalam hidup saudara yang luput dari pengamatan dan pengetahuan Tuhan. Karena dikatakan bahwa dari tempatnya yang maha tinggi, Ia menilik semua penduduk bumi. Ia menilik anak-anak manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, saudara sebagai anak-anak Tuhan, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu tahu apa yang saudara sedang alami. Dan Tuhan tahu apa yang saudara sedang butuhkan. Dan karena itu, pertolongannya akan datang pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Karena Tuhan itu tahu semua persoalan yang saudara hadapi. Ya, di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ini ketika Samuel itu sedang mencari seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Itu Samuel dengan pengalamannya, Samuel dengan pengetahuannya, dia pandang anak-anak dari Isai yang tinggi-tinggi besar, yang gagah-gagah itu. Tetapi ternyata bukan berdasarkan pandangan Samuel Tuhan memilih raja bagi bangsa Israel, tetapi apa yang tidak dilihat oleh Samuel itu dilihat oleh Tuhan. Dan itu yang menjadi kriteria utama kenapa Tuhan menolak saudara-saudara atau abang-abang dari Daud. Lalu Tuhan memilih Daud yang disepelekan oleh saudara-saudaranya, bahkan juga oleh orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati Daud. Ya, dikatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kau tidak bisa bercerita kepada siapapun karena tidak ada orang yang kau percaya. Kau sulit untuk bercerita kepada pasanganmu, kau sulit untuk bercerita kepada orang tuamu, bercerita kepada sahabat-sahabatmu. Mungkin kau sulit oleh karena kau sedang menghadapi masalah yang teramat berat. Ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak-anak manusia. Dari tempatnya ia menilik semua penduduk bumi. Percaya bahwa Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu, dan dia akan menolong dan memberkati saudara. Karena itu, di dalam situasi yang paling genting hidup saudara itu, kiranya saudara tetap menaikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 44 ayat 21-22, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadakan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Itu penyembahan, itu kan keyakinan, itu kan dalam hati. Tetapi di sini pemazmur mengatakan, masakan Tuhan tidak menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jangan bermain kucing-kucingan dengan Tuhan, tetapi pada sisi yang lain, jangan putus asa, jangan putus harap,
Oleh karena apapun masalahmu yang paling rahasia sekalipun, itu dia tahu. Dan karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap kepadanya. Dia tahu masalahmu, dia sanggup menolongmu, dia sanggup memberikan kemerdekaan kepadamu. Karena itu naikkanlah pujian. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ucapkanlah syukur kepadanya. Karena dia Allah yang Maha Kuasa, dia Allah yang Maha Tahu, dan dia Allah yang begitu memperdulikan setiap masalah di dalam kehidupan saudara. Nah, kiranya renungan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dapat memberikan kepada saudara pencerahan, alasan-alasan mengapa saudara wajib untuk memuji menyembah Tuhan, tetapi sekaligus juga dapat memberikan kepada saudara kekuatan, karena terbukti bahwa Allah yang kepadanya saudara mempersembahkan syukur dan puji-pujian itu, ternyata Allah yang sanggup untuk menolong dan memberkati kehidupan saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau satu-satunya Allah yang berhak atas puji-pujian, atas ucapan syukur dari kami umat-Mu dan juga dari manusia secara umum. Karena telah terbukti dari Mazmur 33 ini, ada begitu banyak hal yang membuktikan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan hanya kepadamu saja segala puji hormat sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen.